Oke Pak, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam juga buat Pak Leo. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai komponen penunjang keberhasilan implementasi suatu kurikulum. Eh, dari saya sendiri, anggotanya Febri Arianto, dan Ibu Tarningsi, dan Ibu Aisyah Agustianto. Mungkin yang pertama akan membahas mengenai pengertian implementasi kurikulum. Bisa diganti, Bu, slide-nya. Selanjutnya lagi, Bu. Maaf, Ibu. Kelebihan. Ya, kurikulum adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Jadi kesimpulannya, implementasi kurikulum adalah suatu upaya untuk mewujudkan kurikulum yang masih bersifat rencana menjadi aktual atau terrealisasikan dengan melakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan dalam bentuk proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Aisyah. Silakan Ibu. Oke, terima Empat kasih Pak. kami. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum di sini akan dibahas ada 5. Ada tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Yang pertama tujuan. Bentar Bu, next. Oke, komponen tujuan ini di sini, ada 4. Yang pertama di mana tujuan pendidikan nasional yang dicapai sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Yang selanjutnya, setelah di satuan pendidikan, ada tujuan kurikulum, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studinya. Yang selanjutnya, setelah dari kurikulum, ada tujuan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat tataran pengajaran yang dapat berwujud sebagai bentuk watak, kemampuan berpikir, dan berketerampilan teknologinya secara bertahap. Itu komponen tujuan. Yang selanjutnya ada komponen materi atau isi, di mana isi program kurikulum itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Komponen isi kurikulum ini berisi mata pelajaran pada proses belajar mengajar seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu perancangan yang mengandung susunan aktivitas yang dibentuk dalam suatu perbuatan yang dibentuk untuk memperoleh tujuan pendidikan tertentu. Komponen-komponennya ada guru, peserta didik, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber belajar, evaluasi, situasi, atau lingkungan. Selanjutnya yang keempat, ada komponen organisasi kurikulum, di mana materi dan pengalaman belajar dalam kurikulum diorganisasikan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan.
Organisasi kurikulum yang dimaksud ini adalah tataran materi, baik yang berkenaan dengan bentuk bahan ataupun pelaksanaannya. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum akan dijelaskan oleh Ibu Tarnengsi. Terima kasih. Terima kasih, saya lanjutkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum terdiri dari karakteristik kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadap kurikulum, keterampilan mengarahkan. Kesimpulannya, implementasi kurikulum dimaksudkan untuk mengupayakan dan mewujudkan kurikulum yang masih bersifat rencana dan tertulis dalam dokumen menjadi aktual atau terrealisasikan dengan melakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan dalam bentuk proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Komponen-komponen implementasi kurikulum terdiri dari tujuan, isi, strategi, organisasi, dan evaluasi kurikulum. Sedangkan faktor-faktor penunjang implementasi kurikulum yaitu guru, sarana, dan prasarana, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, iklim dan budaya sekolah, karakteristik kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian, sikap terhadap kurikulum, serta keterampilan mengarahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Febri. Silakan. Ya, terima kasih Ibu untuk paparannya, dan semoga presentasi dari kelompok 5 bisa bisa bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih untuk teman-teman, dan terima kasih juga untuk Pak Leo sudah 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 mau untuk mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.